wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lefirda Nur Aulia dari kelas 2P dengan NPM 12102059. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang pembelajaran organisasi. Tingkat organisasi pembelajaran yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklarifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, dan mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga, mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat, membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberikan inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang ketiga, yang terakhir, kelima, tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni, menurut Senge tahun 1994. Selanjutnya, teori pembelajaran dalam organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, operans condition atau disebut dengan Skinner, ialah kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas presentasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuat. Lanjut. Yang kedua, classical conditioning. Menurut Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian. Sebaliknya. Yang ketiga yaitu social learning theory. Menurut Robbins, menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Selanjutnya, aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar terkait erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Ada beberapa pendapat tentang organisasi belajar. Di antaranya, yang pertama, menurut Hartanto tahun 1996, organisasi yang adiktif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Yang kedua, organisasi belajar adalah proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengkoreksinya melalui berbagai tindakan dan restrukturisasi organisasi. Dan yang ketiga, organisasi belajar ialah proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi
pasar, dan persaingan mereka. Adapun organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunikasinya, memiliki kemampuan bahasa, menjelaskan dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Menurut Kaufman dan Senge tahun 1994. Pembahasan yang terakhir yaitu 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Yang kedua, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Yang ketiga, membangun komitmen pada pembelajaran. Thank you sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu minggu depan ya dengan materi pembelajaran baru. Thank you.